Shalom, Tuhan Yesus dan Dati. Firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 22 Juni 2025. Ya, saya menerangkan firman Tuhan 2 Korintus 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat yang ke-24. Karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih dan bukti kemenanganku atas kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah bekerja pada hari ini dan sehat-sehat selalu. Kita kembali lagi kepada firman Tuhan 2 Korintus 8 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia. Jadi kita sudah mempunyai kasih karunia. Ya, kita mempunyai kasih karunia dari Tuhan. Ya, jadi kasih karunia itu adalah dengarlah firman Tuhan. Karena kita dipilih. Jadi kalau Bapak Ibu dengar firman Tuhan di YouTube ini sudah dipilih oleh Tuhan. Dan jangan lupa di like, di subscribe, di share supaya berkembang. Ya, banyak jiwa-jiwa dimenangkan oleh Tuhan. Ya, jadi dengan firman Tuhan berarti kita dipilih. Ya, baik di dalam gereja, di YouTube, di Messenger, di WhatsApp, itu ayat firman Tuhan dilakukan. Ya, pasti Tuhan bantu kita, karena Dia lihat hati kita. Ya, untuk menyampaikan sabda firman Tuhan. Karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi jemaat-jemaat di Makedonia mereka senang bahagia karena mereka mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan kepada hamba-hamba di sana. Ya, saya patut bersyukur kepada Tuhan. Walaupun saya tidak sekolah tinggi, Tuhan pakai saya. Karena apa yang bodoh bagi manusia dipilih Allah untuk melukai Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 37. Ya, intinya Tuhan lihat hati kita, mau tidak. Ya, kalau kita mendua sama Tuhan, ya begitu-begitu aja hidup kita. Ya, biasa-biasa aja. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya ada kekuasaan di sana. Tuhan kasih kita kuasa Roh Kudus, pelihara baik-baik. 2 Korintus 8 ayat yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan. Jadi kaya iman, kaya perkataan, pengetahuan. Itu kalau kita hidup dalam Tuhan, itu kita kaya di sana. Dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kasih terhadap kami. Demikian juga hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih. Jadi kaya dalam pelayanan kasih. Ya, kasih bakar, kasih firman, kaya. Makanya 1 Korintus 13 iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar ialah kasih, kaya. Jadi kalau kita memberi, Tuhan kasih kita lebih. Saya ambil contoh, kita kasih orang 10.000 pengemis datang, Tuhan balas kita 100.000. Itu iman itu saudara. Belum lagi kesehatan kita, Tuhan kasih. Ya, mujizat. Ya, kalau kita hidup sampai hari ini. Ayat 15, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Jadi orang yang mengumpulkan banyak tidak akan kelebihan. Ya. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Jadi saling menimbang. Kumpul sedikit tidak kurang, kumpul banyak tidak kurang juga. Ya, karena bersyukur kepada Tuhan. Ya, jadi hidup secukup-cukupnya, belanja juga cukup-cukup. Ya, sesuai takaran yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, sesuai gaji kita. Ya, jadi belanja juga cukup-cukup, jangan berlebihan. Itu boros namanya. Akhirnya hidup berkekurangan karena tidak mengatur keuangan. Ya, jadi aturlah keuangan. Makanya secukup-cukupnya. Ya, jadi mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ini ayatnya harus dipahami. Ya. 2 Korintus 8 ayat 24. Karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih
Jadi kita ada bukti kasih. Tuhan mengasihi kita. Ya, jadi Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita juga mengasihi orang lain. Ya, bukti kasih namanya. Ya, kasih itu paling utama. Kalau Bapak Ibu sudah punya iman besar, tapi tidak punya kasih, ya percuma. Tidak ada gunanya. Kasih yang baru sudah. Karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu. Di bukit Golgota, Dia mati untuk kita. Itu kasih. Ya, kita tidak bisa membayar. Ya, maksudnya darahnya itu yang begitu mahal. Ya, cuma bukti kasihmu dan bukti kemegahanku atas kamu. Jadi kita bermegah karena Tuhan. Ya, kita mengandalkan Tuhan. Makanya Yeremia 17 ayat yang 7 diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepadanya. Jadi andalkan Tuhan. Ya, tetapi di Yeremia 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, orang-orang seperti itu ya menyesal hidup. Ya, menyesal karena dia mengandalkan manusia. Alias terkutuk. Nah, saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 2 Juni 2025 di 2 Korintus 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-24. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat 4, karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih dan bukti kemegahan atas kamu. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.